Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda pagi ini dalam program Mutiara Pagi. Edisi Senin, kita ada di lembar kelima bulan Agustus 2024. Ya, pendengar dan juga pemirsa, Mutiara Pagi akan mengajak Anda untuk bicara tentang hutang piutang bersama dengan narasumber kita, Ustadz Ahmad Hudzaifah, SOS MHI. Sebelum saya sapa narasumber, saya juga ingin mengingatkan Anda untuk bisa interaktif bersama kami. Anda bisa langsung menelpon melalui 3 line berikut ini, yaitu 665396 atau 662317 dengan kode area 0328. Selain itu Anda juga bisa telepon dan WA di 0811 3345 101. Lebih mudah lagi pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang melihat kami melalui YouTube RRI Sumeneb.net, langsung saja tuliskan komentar Anda, pertanyaan Anda di live chat ya nanti. Ya, bicara tentang hutang piutang, mungkin ada beredar di medsos sebuah meme begitu ya. Katanya sih agar silaturahim tidak terputus, boleh pinjam 100? Mungkin ini kesannya sekedar bercanda, tapi di dalamnya ada unsur hutang piutang yang kemudian bagaimana sebenarnya kebiasaan berhutang ini di masyarakat kita. Kemudian sudahkah untuk umat muslim sendiri ketika berhutang itu sesuai dengan syariatnya? Kita akan langsung tanyakan kepada narasumber kita, Ustadz Ahmad Hudzaifah, SOS MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini? Kulli halin sehat walaupun agak seram suaranya ini. Waduh Ustadz, semoga senantiasa bisa fit kembali begitu Ustadz ya. Ya, Memang amin. kita ada di musim kemarau, tapi yang kebagian hujan nih Ustadz ya. Iya. Jadi udara juga lebih dingin, pendengar dan juga pemirsa semoga juga senantiasa diberikan kesehatan. Ya Ustadz, tadi kebiasaan masyarakat kita Ustadz ya. Saya rasa juga tidak hanya masyarakat Indonesia sih, di seluruh dunia yang namanya manusia pasti membutuhkan manusia yang lain begitu ya Ustadz. Dan termasuk dalam urusan keuangan, termasuk dalam urusan hutang ini. Dan bahkan dijadikan bercandaan Ustadz, biar silaturahim tidak terputus, seolah-olah itu sesuatu yang bagus. Pinjam 100 begitu. Kadang balik, kadang enggak ini Ustadz. Fenomena seperti itu bagaimana kemudian penjelasannya dalam pandangan Islam? Silahkan Ustadz. Ya. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam muslimin yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sosial, interaksi kita dengan sesama manusia, tentu kita butuh kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, kita butuh bantuan orang lain. Nah, kita bermuamalah dengan yang beberapa orang yang suka melepaskan kesulitan saudaranya, maka nanti Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Jadi orang yang tolong akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Termasuk bagian dari interaksi sosial kita dalam kehidupan muamalah itu adalah dan biasa kita dengar tutup lubang, gali lubang gitu, dan itu berulang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu Islam menganjurkan hukum pinjam meminjam, hukum bagaimana kita memberikan hutang piutang kepada saudara kita, bagian dari silaturahim itu untuk
membantu orang lain. Nah, maka kita di dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada dikenal dengan yang namanya qardun hasan. Pinjaman yang jelek. Nah, pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang diberikan seorang hamba dengan niat untuk Allah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pinjaman seorang muslim kepada yang lainnya untuk memberikan bantuan atas kekurangan. Sedangkan pinjaman yang jelek adalah pinjaman yang kemudian dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan seperti rentenir dan sebagainya. Nah, ya, halo Ustadz, agak ya, terputus-putus sinyalnya Ustadz, mohon maaf. Iya, jadi halo? ya tadi sempat terputus-putus Ustadz. Qardun hasan dan ini Ya. pinjaman yang baik, kemudian yang Ya, pinjaman buruk. Halo Ustadz? Ya. Iya, untuk Ya, pinjam. Ya, jadi qardun hasan itu ada dua yang dalam Al-Quran disebut adalah jamkan pada Allah istilahnya. Jadi ketika kita infak, sedekah, itu adalah qardun hasan. Dan yang kedua adalah ketika kita butuh, maka itu adalah masuk juga qardun hasan. Sedangkan yang kedua ya qardun ribawi itu adalah pinjaman dalam rangka untuk Ya, Ustadz masih bersama kami, Ustadz Hudzaifah? Ya, nampaknya kita terganggu di jaringan ini Ustadz ya. Halo, Ustadz Hudzaifah? Baik, tadi kurang lebih pendengar ya, saya review sedikit sambil, iya, agar kita kemudian tidak suka berhutang. Jadi satu sisi bahwa kita dianjurkan untuk tidak suka berhutang. Makanya sampai Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Juga di riwayat yang lain, salah satu doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid wa qahri rijal. Jadi Rasul dan banyak terlilit hutang. Lalu kemudian di riwayat yang lain juga berdoa agar tidak terlilit hutang. Jadi berhutang itu boleh, tapi diusahakan jangan sampai terlilit. Ketika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah sering berdoa begitu, suka berdoa agar terhindar dari lilitan hutang itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innar rajula idza hutang itu, orang yang terlilit hutang itu, bila dia berbicara, kadang berbohong. Dan kalau dia berjanji, maka dia kemudian tidak menepati. Tidak boleh ketika berbicara berdusta, dan ketika berjanji tidak menepati. Orang mukmin tidak boleh begitu. Sedangkan orang yang terlilit hutang, biasanya dia menghindar ini segala buat-buat gitu kan. Dan kalau berjanji dia kemudian tidak menepati. Baik. Itulah kenapa kemudian doa Rasulullah SAW suka berdoa. Ya. Nah, kemudian kenapa juga kita diusahakan untuk tidak banyak hutang itu? Artinya jangan mudah-mudah berhutang lah kalau tidak penting-penting banget.
kita kemudian terlilit hutang itu, atau kemudian punya hutang sampai tidak terbayar, kita mati, itu jadi masalah besar. Di dalam hadis itu disebutkan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini, ruh seorang itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian hutangnya itu bisa terbayar. Jadi dalam banyak penjelasan para ulama itu ada yang menyebutkan bahwa kalau orang itu meninggal, dia akan merasa tidak nyaman di alam barzah itu, di alam kubur itu. Bahkan juga ada yang menyebutkan seperti Imam Al-Munawi itu dalam Faidul Qadirnya, yang dimaksud bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian dibayar. Artinya ketika dia mati, dia masih yang telah disediakan sebenarnya untuk dia, maka dia menjadi terhalang untuk dapat itu, atau terhalang dari masuk surga bersama orang-orang yang soleh karena dia ternyata punya. Ini itu menjelaskan bahwa di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu meninggal tapi dia masih punya utang, maka dia akan punya tanggung jawab yang berat. Aman sampai kemudian hutang itu terbayar. Dan bahkan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW cukup ngeri juga pada suatu saat ketika Rasulullah itu tiba-tiba melihat ke langit lalu memegang dahi beliau sambil beliau mengatakan subhanallah madza nuzila minat tasydid, ya. Subhanallah. Mohon maaf terputus Ustadz. Ya. Ya, mohon maaf terputus tadi sebuah hadis Rasulullah memegang dahi seperti apa Ustadz? Mohon maaf. Ya, seperti ini dalam satu pemakaman itu kuburan. Nuzila minat tasydid. Maha suci Engkau ya Allah, betapa berat ancaman yang diturunkan ini. Lalu para sahabat waktu itu sempat diam. Tapi terkejut juga kenapa Rasulullah esokan harinya baru sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadat tasydid alladzi nuzila. Apa yang membuat engkau sampai mengatakan berat tentang sesuatu apa gitu kemarin waktu menyatakan walladzi nafsi biadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah summa uhiya summa qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yubda anhu dainuhu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan, lakukan itu sementara dia mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk surga hingga dia melunasi hutangnya. Kita tahu bahwa mati syahid itu adalah mati utama gitu ya. Nah, ada yang nanti digambarkan orang yang sudah ada di surga itu ditanya oleh Allah, kamu apa yang kamu inginkan lagi? Mereka kemudian menginginkan hidup lagi di dunia lalu mati terbunuh lagi. Karena taunya nikmat mati syahid. Ya. Jadi masalah ketika dia punya hutang. Baik. Sehingga dalam riwayat yang lain itu disebutkan yukfaru lisyahid kullu dzanbin illa dain. Jadi orang yang mati syahid itu sudah semuanya dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutang ini. Jadi ini menjadi satu masalah berat pada orang kalau kemudian dia masih meninggal. Baik. Pahala, dosa, ya tanpa ada lagi dirham uang, tapi nanti bayarannya adalah
amal pahala atau juga dosa kalau kemudian kehabisan amal itu. Ya. Betul butuh dan memang kita berniat untuk membayar. Baik. Ya. Ya. Ya, itu sebagai pengantar mungkin, Mbak. Baik, mohon maaf Ustadz. Tadi sempat terputus-putus, ini mungkin saya review. Jika ada yang terlewat, mungkin bisa disampaikan kembali begitu Ustadz ya? Ya. Iya, jadi tadi kurang lebih yang Ustadz sampaikan di mukadimahnya, pendengar dan juga pemirsa, terkait dengan hutang sendiri ini, sebenarnya konsep awalnya itu barang siapa yang suka melepaskan kesulitan saudaranya, maka di hari kiamat nanti ia pun akan dilepaskan kesulitannya begitu Ustaz ya. Iya, Sehingga itu menjadi landasan kita untuk kemudian ada hukum hutang piutang yang diajarkan oleh agama kita Islam. Di Al-Quran sendiri tadi Ustaz sudah jelaskan ada qardun hasan atau hutang yang baik ya Ustaz ya. Termasuk berarti yang pertama tadi yang ditujukan kepada atau yang dalam tanda kutip dipinjamkan kepada Allah, infak dan sedekah begitu Ustaz ya? Iya, betul. Kemudian juga termasuk yang qardun hasan atau hutang yang baik adalah memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan begitu Ustaz ya? Kemudian adapun hutang yang buruk atau tadi dalam istilah dalam Al-Qur'annya qardun ribawi ya Ustaz. Ini tadi diartikan memberikan hutang tapi ada niat untuk mencari keuntungan begitu Ustaz ya kurang lebih. Ya. Baik, jadi tidak untuk murni membantu tapi justru mengambil kesempatan atau keuntungan dari hutang yang kemudian dipinjamkan atau bantuan yang diberikan. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa kita memang diperbolehkan hutang tapi sangat dianjurkan untuk menghindarinya apalagi terlilit ya Ustadz ya. Bahkan Rasulullah berdoa agar tidak terlilit hutang begitu. Dan tadi juga disampaikan oleh Ustadz bahwa orang yang terlilit hutang itu bisa menyebabkan kemudian berdusta begitu Ustadz ya. Kalau punya janji juga tidak ditepati. Padahal Islam sendiri atau orang mukmin sendiri ciri-cirinya adalah menepati janji, kemudian juga berbicara yang jujur. Berikutnya tadi Ustadz juga sampaikan bahwa bahaya hutang ketika seseorang meninggal, maka itu akan menjadi masalah besar begitu Ustadz ya dampaknya. Ya, Ustadz Hudzaifah masih bersama kami? Benar. Ya, benar demikian ya. Kemudian sampai digambarkan ruh seorang yang masih punya hutang ketika meninggal, maka akan menjadi masalah. Salah satunya terhalang dengan nikmat-nikmat yang nantinya kemungkinan akan diberikan, tapi karena ada hutang akhirnya tidak jadi ia rasakan di alam kubur nanti maupun di akhirat kelak ketika hendak ke surga begitu saja. Jadi terhalang. Iya. Kemudian juga tadi Ustaz sampaikan bahwa ada satu riwayat hadis Rasulullah SAW ketika melewati kuburan begitu Ustaz, dan beliau kemudian menggambarkan betapa sulitnya begitu ujian atau ancaman yang diberikan ketika seseorang meskipun syahid wafatnya, tapi ketika masih punya hutang maka tidak bisa menerima kebaikan dari amalan ketika dia syahid begitu Ustaz ya? Iya. Oke, baik. Nah, seperti itu pendengar dan juga pemirsa, mohon maaf ada sedikit kendala jaringan. Kita akan jeda terlebih dahulu Ustadz, dan kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab interaktif bersama dengan pendengar maupun pemirsa. Pastikan Anda terus stay tune di Mutiara Pagi. Mutiara Pagi Pro 1. As-Sadiqul Masduq, meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW telah mengajarkan tata cara berpakaian baik bagi kaum lelaki yang berbeda dengan kaum wanita. Secara khusus,
Teladan umat Islam ini melarang kaum lelaki untuk melakukan isbal, yaitu menjulurkan pakaian bagian bawah, celana atau sarung dan lain-lain sampai menutup 2 mata kaki. Paling utama, pakaian bawah berada sebatas betis. Namun lebih dari itu diperbolehkan asalkan tidak melebihi mata kaki. Rasulullah SAW bersabda, "Ini di setengah betis adalah tempat pakaian bagian bawah. Jika engkau tidak menginginkannya, maka turunkan sedikit. Jika engkau tidak menginginkannya, maka pakaian bawah tidak boleh berada melebihi 2 mata kaki." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Apakah perkara ini bisa dianggap sepele? Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku melewati Rasulullah SAW dan pakaian bawahku menjulur ke tanah. Maka beliau berkata, 'Hai Abdullah, angkat pakaianmu.' Maka aku pun mengangkatnya. Kemudian beliau SAW mengatakan, 'Angkat lagi.' Maka aku angkat lagi. Kemudian aku selalu memperhatikan perkara ini. Sebagian orang berkata, 'Sampai mana?' Ia radhiyallahu anhu berkata, 'Sampai setengah betis.'" Dari Al-Ash'ad bin Sulaim yang berkata, "Bibiku bercerita kepadaku tentang pamannya, Ubaid bin Khalid al-Muharibi radhiyallahu anhu yang berkata, ketika aku berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada orang di belakangku berkata, 'Angkat pakaian bawahmu, angkatlah dari tanah. Sesungguhnya itu lebih menunjukkan ketakwaanmu.' Ternyata orang itu adalah Rasulullah SAW. Beliau SAW lantas berkata, 'Tidakkah engkau meneladani diriku?' Aku melihat dan ternyata pakaian bawah beliau hanya sampai setengah betis." Hadis sahih dalam kitab Mukhtasar As-Samail. Rasulullah Muhammad SAW adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mutiara Pagi Pro 1.
Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi, masih di Mutiara Pagi, pendengar dan juga pemirsa. Kita bahas tentang hutang piutang bersama dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah, SOS MHI. Untuk Anda yang ingin interaktif, silahkan Anda bisa langsung telepon melalui 665396 atau 662317 dengan kode area 0328. Anda juga bisa kirimkan WA ataupun telepon di 08113345 101. Ya, tadi Ustadz sudah sampaikan mukadimahnya begitu ya kepada kita semuanya terkait dengan hutang piutang tadi. Ada niat kebaikan di dalamnya, namun kita harus benar-benar berniat juga untuk membayar ketika kemudian berhutang begitu ya. Baik, saya akan menuju pertanyaan dari pendengar. Ustadz Hudzaifah bersama kami? Iya. Iya. Iya bisa Mbak ya. Iya, baik. Ya, suaranya mungkin agak dibesarkan kembali. Ya, Ustadz Hudzaifah? Ya. Iya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari WA Ustadz. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah interaktif, pendengar dan juga pemirsa. Ada Bunda Ira di kawasan Kota Sumeneb yang menanyakan, Ustadz, bagaimana ketika orang berhutang tapi ketika ditagih dia marah-marah Ustadz. Lalu apakah, pertanyaan keduanya, lalu bagaimana pahala orang yang membebaskan hutang seseorang Ustadz? Silakan. Iya, yang pertama bahwa kita memang harus banyak memahami tentang adab-adab berhutang. Ya. Termasuk juga adab orang yang mempiutangi. Adab orang yang berhutang itu mestinya adalah pertama berniat untuk membayar atau melunasi. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk memenuhi janjinya dan berkata jujur kepada orang yang meminjamkan uang. Kemudian juga berikutnya dia membayar tepat waktu dan tidak menunda-nundanya. Itu adab buat orang yang berhutang. Termasuk juga adalah mendoakan kebaikan kepada orang yang meminjamkan uang itu sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud itu. Nah, kadang-kadang adab-adab ini banyak ditinggalkan oleh orang yang berhutang. Jadi ketika misalnya dia ditagih malah justru marah-marah. Harusnya dia memenuhi janjinya dan berkata jujur, membayar tepat waktu. Apabila memang kemudian dia tidak bisa untuk membayar, maka dia harus meminta maaf dan betul-betul mendoakan kebaikan kepada orang yang meminjamkan, bukan sebaliknya. Fakta yang terjadi justru ketika dia sudah luput waktunya, justru dia malah marah-marah atau bahkan mendoakan kejelekan kepada orang yang mempiutangi. Bahkan harusnya kan dia berdoa yang baik karena dia sudah dibaikin orang gitu. Tetapi faktanya justru dia marah-marah dan mendoakan jelek, artinya malah sampai ada moncer mati yang mau lupa dengan hutangnya. Itu kan kejelekan yang nyata itu. Karena dia tidak punya adab. Sudah berhutang dia tidak punya adab. Nah, lalu bagaimana adab yang mempiutangi dalam konteks yang ditanyakan Ibu? Salah satunya memang adalah memberikan kelonggaran waktu kepada orang yang tidak bisa membayar hutang tepat pada waktunya. Termasuk diantaranya kalau memang dilihat betul-betul kondisi orang yang berhutang itu sudah susah untuk bayar, sulit karena dia betul-betul real, nyata dia dalam kena musibah atau misalnya tidak bisa bayar, maka tentu memberikan keikhlasan, bahasanya bukan ikhlas sebenarnya, memberikan pembebasan untuk dia kemudian tidak membayar hutang, maka dari sisi keuntungan pahala dapat dua. Pertama, dia sudah menolong orang, membantu memberikan hutang, itu kebaikan. Dan yang kedua, dia membebaskan, mengeluarkan orang dalam kesulitan. Jadi dapatkan dua pahala besar dari itu. Bahkan dalam satu riwayat yang luar biasa itu,
Halo Ustadz. Atau karena dia tidak punya amal. Tapi dia termasuk orang, salah satu kelebihannya, dia suka memberikan pembebasan kepada orang-orang yang berhutang pada dia ketika tidak mampu untuk membayar. Dan ketika ditanya oleh Allah, kamu buat dengan justru dia kata, tidak, dan hamba ini ketakutan. Hanya kemudian dia bercerita bahwa dia salah satu kelebihannya mungkin dia membebaskan orang yang maka dengan itu justru orang yang banyak tidak amal di dunia ini, tapi karena dia memberikan pembebasan, kelonggaran, bahkan sudah dinyatakan bebas untuk tidak bayar hutang, justru dia diampuni Allah dan dimasukkan surga. Jadi pahalanya besar sekali orang yang membebaskan piutang kepada orang ini, ketika betul-betul melihat ada saudaranya yang berhutang tapi dalam kondisi memang sangat sudah tidak mungkin untuk bisa membayar. Ya. Jadi ini luar biasa bagi ibu ini. Baik, Masya Allah. Jadi double pahalanya begitu Ustadz ya? Iya. Iya, baik seperti dia itu. Meminjamkan dan juga kemudian membebaskan kesulitan orang lain, dan bahkan dalam riwayat itu menjadi amalan utama orang bisa masuk surga. Baik, ya ada penelpon Ustadz, kita sapa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya bukan Bapak Cipto Bangbian. Oh ya, silahkan Pak Cipto. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pribadi punya utang sama ibu, tapi beberapa saudara ya. Tapi ibu saya meninggal. Bagaimana cara membayarnya? Saya anaknya. Anaknya, jadi beberapa saudara saya punya utang. Karena ibu sudah meninggal, saya bagaimana? Saya anaknya. Itu aja untuk sementara Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Riri ya, Pak Riri. Iya, ini Ais di sini, Pak Cipto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hutang tapi sudah wafat Ustadz ya. Bagaimana hukumnya? Bisa diulang tadi agak terputus. Iya, jadi ibunya sudah wafat, kemudian punya hutang, beliau posisinya anaknya, bagaimana caranya Ustadz? Oh, untuk membayar. Oh gitu. Halo? Iya, iya Ustadz, silahkan. Jadi untuk membayar hutang kepada orang yang kemudian sudah meninggal dunia, maka tetap dicari ahli warisnya. Jadi ahli waris menerima bahwa saya hutang sama ibumu gitu misalnya. Jadi ibunya misalnya sudah yang dihutangi itu meninggal dunia, maka dicari ahli warisnya. Jadi diberikan bahwa ini adalah saya pernah berhutang pada ibumu dan ibumu sudah meninggal. Maka ini bayaran. Jadi Allah mencatat bahwa kita membayar itu. Nah kalau kemudian tidak ditemukan orang satu pun atau kemudian sudah tidak ada jejak, baik itu mungkin ahli warisnya atau siapapun, sementara kita punya hutang, maka bisa kemudian ulama membolehkan untuk kita berikan fisabilillah uang itu dan diniatkan untuk dibayarkan. Jadi misalnya ibu yang mempiutang kita sudah meninggal dunia atau tidak ada, bahkan artinya siapa ini yang mau dibayarin, malah tidak ada hubungannya, maka lalu kemudian uang itu kita taruh fisabilillah, bisa di masjid, bisa di panti asuhan, dan diniatkan bahwa itu adalah uang itu pahalanya untuk orang yang mempiutangi itu. Sedangkan kita membayar, niatnya kita membayar, dan tentu amalan itu kembali kepada orang yang mempiutangi tadi yang sudah meninggal atau tidak ada jejak. Baik. Jadi bisa fisabilillah, bisa di panti, niatnya kita bayar, tapi di sisi lain pahalanya itu adalah untuk diperuntukkan untuk yang ibu yang sudah meninggal atau yang mempiutangi. Ya, jika sebaliknya bagaimana Ustadz? Yang kemudian misal ibunya dalam posisi yang berhutang, kemudian sebagai anak, bagaimana jika kemudian ingin membebaskan sang ibu yang berhutang tapi yang sudah wafat itu Ustadz? Itu kewajiban ahli waris, karena makanya kan
pengurusan jenazah itu yang pertama kali dilakukan adalah mengurus selesainya jenazah dulu sampai dikuburkan. Yang kedua, yang itu merupakan penting adalah melunasi hutang-hutang dari yang meninggal. Jadi warisan itu jangan dibagi dulu sebelum kemudian hutang-hutangnya dibayar. Maka jangan sampai kemudian, saya selalu menyampaikan orang punya hutang itu harus punya catatan, dicatat. Jadi dulu para sahabat itu kemudian catatan hutangnya ada di bantalnya. Artinya kalau sewaktu-waktu meninggal itu bisa dilanjutkan atau dibayarkan oleh ahli waris. Jadi jangan senang-senang dulu mikirkan warisan. Itu warisan itu ke nomor sekian setelah pengurusan jenazah, pelunasan hutang-hutang, pelaksanaan wasiat-wasiat, baru setelah itu warisan. Jadi jangan sampai kemudian kita menyepelekan itu. Itulah kenapa pentingnya dalam Islam mencatat masalah hutang itu yang tersinggung. Kalau dicatat hutangnya 500.000, 1 juta gitu kan, kecuali yang apalagi ke atas lebih dari itu, kecuali yang mungkin dalam hal umum dianggap silaturahim tadi itu 50, 100.000, walaupun itu penting untuk juga dicatat, tapi kalau menganggap bahwa itu akan tersinggung ya tidak perlu, kecuali hutang mungkin dalam tataran umum di atas 500 atau 1 juta menurut ukuran kita gitu. Ya. Baik Ustadz, kita waktu juga membatasi Ustadz, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa kita lanjutkan di lain kesempatan, dan mohon maaf jika ada pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi, tapi waktu juga membatasi. Semoga kita bisa lanjutkan esok hari, pendengar dan juga pemirsa. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dibagikan di hari ini Ustadz Ahmad Hudzaifah. Semoga berkah ilmunya dan selamat melanjutkan aktivitas di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Jangan lewatkan selepas ini kami akan masih bersama Anda dalam program Buletin Berita Pagi. Kita update informasi dari seluruh kawasan Madura bersama para reporter kami tentunya. Dan selain Anda bisa dengarkan di 101,3 FM ataupun di 1008 kHz AM dan aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa mengikutinya melalui YouTube RRI Sumeneb. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.